Panik, Roy Suryo ngaku dikriminalisasi, tapi kok malah takut hukum. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di channel ini. Tempatnya ngebahas berita panas sambil santai kayak di warung kopi. Hari ini kita mau ngomongin tentang seseorang yang katanya pakar telematika. Tapi akhir-akhir ini malah kayak cacing kepanasan. Siapa lagi kalau bukan Roy Suryo? Baru juga dapat laporan polisi, Bung Roy langsung goyang, langsung panik. Biasanya kan nyinyir di medsos, sekarang malah merengek bawa-bawa kata kriminalisasi. Tenang Pak Roy, ini baru pemanasan. Belum main event loh. Jadi gini teman-teman, kasusnya simple. Roy Suryo dan teman-temannya itu lagi megap-megap setelah laporan mereka ke Bareskrim diproses. Nah, begitu tahu laporannya diproses serius, mereka langsung putar haluan. Bukannya klarifikasi data atau bukti, malah teriak-teriak, kami korban kriminalisasi, kami pejuang kebenaran. Serius? Padahal yang dipermasalahkan itu jelas, fitnah publik. Ini bukan soal kebebasan akademik, bukan soal kritik ilmiah. Ini soal goreng isu, bikin hoax, manipulasi opini. Bedain ya, kritik berbasis data sama fitnah murahan, itu beda jauh, kayak langit dan bumi. Lebih kocaknya lagi, Roy Suryo sempat bawa-bawa nama Pak Prabowo segala. Seolah-olah Pak Prabowo bakal jadi pelindungnya gitu. Pak Prabowo mah orangnya lurus-lurus aja bro. Kalau salah ya disikat, mau siapapun. Mau Roy, mau siapa. Pokoknya kalau melanggar hukum ya siap tanggung jawab. Ini bukan kriminalisasi, ini penegakan hukum. Bukan bungkam kritik, ini bersihin ruang publik dari sampah hoax. Dan gaya playing victim kayak begini tuh udah basi banget. Masyarakat sekarang udah makin pinter. Udah tahu mana kritik sehat, mana fitnah bumbu micin doang. Kalau berani nuduh orang, apalagi nuduh presiden soal ijazah palsu, ya siapin buktinya dong. Kalau bener, ya gas ke pengadilan. Kalau malah keluar-keluar di media, itu tandanya apa? Tandanya takut. Takut kebusukannya kebongkar. Gaya gertak bawa-bawa profesor lah, ulama lah, lawyer gede lah. Mau nakut-nakutin siapa sih? Di pengadilan itu yang dipakai bukti bro, bukan jumlah followers atau gelar akademis. Dan makin lucu lagi, sekarang mulai keluar tuh klarifikasi nangis-nangis, solidaritas civitas akademika dan sebagainya. Polanya sama semua, pas sadar bakal diproses hukum, langsung playing victim, tuduh pemerintah otoriter, minta kasihan publik. Buset dah, drama lama yang udah basi diulang terus. Bahkan para pendukungnya pun udah pada males. Bukan karena takut, tapi malu. Malu ngedukung orang yang kalau kepepet langsung mewek. Di sisi lain, masyarakat malah makin simpati sama Pak Jokowi. Karena selama ini kan Pak Jokowi sabar banget. Difitnah, dihina, dijelek-jelekin, ditahan terus. Tapi sekarang sabarnya habis. Negara mesti hadir. Negara mesti tegas. Kalau kepala negara aja boleh difitnah sembarangan tanpa konsekuensi, hancur itu marwah negara. Sekarang soal efek politiknya. Coba bayangin, Roy Suryo CS kira mereka bisa jatuhin pemerintahan Prabowo Gibran. Salah besar bos. Yang terjadi justru pemerintahan makin solid, rakyat makin mendukung. Karena apa? Karena rakyat lihat keadilan jalan, hukum ditegakkan, tanpa pilih kasih. Ingat ya, ini bukan soal benci-membenci, ini soal menjaga kesehatan demokrasi. Kalau fitnah dibiarkan, demokrasi pelan-pelan rusak dari dalam. Sekarang yang panik bukan cuma Roy, ada Dr. Tifa, Dr. Rism, plus beberapa tokoh yang dulu semangat banget goreng-goreng isu ijazah. Sekarang mulai tiarap, mulai ngilang, mulai cari-cari konten lain buat nutupin jejak. Dan ini baru awal bro, baru 4 orang dilaporin. Masih banyak akun-akun bodong, buzzer fitnah, aktivis bayaran yang belum kesentuh. Tenang aja, satu-satu akan diproses. Kenapa baru sekarang dilawan? Karena kesabaran ada batasnya. Pak Jokowi diam bertahun-tahun bukan berarti nggak mampu. Tapi begitu hukum bergerak, bergeraknya terukur dan ya, siap-siap aja. Siap-siap begadang nunggu surat panggilan. Oh iya, soal fitnah ijazah palsu itu ya teman-teman, yang dipakai buat nuduh aja modal potongan PDF, beda font, beda cetakan. Padahal zaman dulu itu masih pakai mesin ketik manual bro. Mana bisa disamain sama format digital sekarang? Yang kayak gitu dibawa-bawa ke publik, seolah-olah itu bukti valid. Aduh ngakak. Intinya era Prabowo Gibran beda. Ini bukan era drama sentimental receh. Kalau fitnah, ya siap-siap disikat pakai hukum. Mau bawa-bawa akademisi, mau drama nangis-nangis, kalau salah tetap diproses. Karena hari ini teman-teman, hukum mulai benar-benar berfungsi.
Hoax-hoax model beginian gak akan lagi bebas berkeliaran. Dan buat mereka yang masih ngotot main fitnah, siap-siap aja jadi contoh buruk untuk generasi berikutnya. Nah, itu dia teman-teman. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga merasa capek sama drama-drama playing victim kayak gini? Atau ada pendapat lain? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kita makin semangat ngebongkar drama-drama politik receh kayak gini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majanang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers, bersama